Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 Ibu Tantina dan teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok B untuk menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Kemudian berikut merupakan kelima anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakar Maulana dengan NPM akhir 377. Di sini saya akan menjelaskan tentang P11.1 nomor A1. Diketahui harga pembelian sebesar $85.000. Selanjutnya ada dikurangi diskon 2%, dibayar dalam 10 hari sebesar $1.700. Harga pembelian bersih sebesar $83.300, ditambah biaya pengiriman sebesar $800, ditambah biaya pengiriman dan instalasi sebesar $3.800. Total harga perolehan sebesar $87.900. Jadi untuk jawabannya yaitu menggunakan metode garis lurus untuk 2022. Yang pertama yaitu nilai yang dapat disusutkan sebesar $87.900 dikurangi $1.500. Jadi hasilnya yaitu $86.400. Selanjutnya ada depresiasi tahunan sebesar $86.400 dibagi dengan 10 tahun dan hasilnya yaitu $8.640. Selanjutnya ada depresiasi 2022 selama 8 bulan dari Mei sampai Desember dengan nominal $8.640 dikali 8/12 sama dengan hasilnya yaitu $5.760. Selanjutnya ada soal P11.1 A2 dengan metode saldo menurun ganda untuk 2023. Untuk cara penyelesaian yaitu tarif penyusutan 2 kali 1/10 sama dengan 20%. Nilai buku pada awal 2023 yaitu sebesar $87.900 dikurangi dengan $5.760 sama dengan $82.140. Untuk depresiasi sendiri di tahun 2023 yaitu $82.140 dikali dengan 20% dan hasilnya yaitu $16.428. Perkenalkan, saya Sekar Karwifidin 1 dengan NPM 22013010015. Di sini saya akan menjelaskan P11.1 A.3 yaitu beban penyusutan dengan metode double declining balance untuk tahun 2022. Dengan rumus 1 per umur manfaatnya, jadi 1/8 sama dengan 0,125 atau setara dengan 12,5%. Jadi cara menghitungnya, saldo menurun ganda sama dengan 12,5% dikalikan dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 25% untuk saldo menurun gandanya. Jadi untuk tahun 2022 beginning of book value-nya yaitu $89.600 dikalikan dengan rate per year-nya tadi sudah dihitung yaitu 25% sehingga mendapatkan hasil 22.400 yang dimasukkan ke dalam annual expense dikalikan dengan partial year-nya yaitu 2/3 sehingga menghasilkan hasil $14.933. Sehingga beban penyusutan dengan metode double declining balance untuk tahun 2022 yaitu sebesar $14.933. Untuk soal 11.1 yang B dengan pertanyaan, misalkan cat crow
Presiden perusahaan Aladin memberitahu Anda bahwa karena perusahaan masih baru, ia memperkirakan bahwa produksi dan penjualan akan membutuhkan beberapa tahun sebelum mencapai tingkat yang optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode depresiasi yang dapat mengalokasikan beban depresiasi yang lebih kecil pada tahun-tahun awal dan lebih besar pada tahun-tahun akhir dari umur aset tersebut. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Jika tujuan perusahaan adalah mengalokasikan beban depresiasi yang lebih kecil di tahun-tahun awal dan lebih besar di tahun-tahun selanjutnya, maka kelompok kami merekomendasikan yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the sum year digits. Karena di dalam metode ini mengalokasikan beban depresiasi yang lebih besar di awal dan lebih kecil di tahun-tahun berikutnya. Ini sesuai jika perusahaan ingin mencerminkan penurunan manfaat aset seiring waktu dan mengurangi beban di masa depan saat pendapatan mulai meningkat. Halo, perkenalkan, nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan yang ada di P11.2 yang soal A. Jadi di sini kita disuruh untuk menghitung dengan metode garis lurus ataupun straight line. Nah, jadi diketahui itu harga perolehan awal itu seharga 89.000 dengan nilai residu sebesar 5.000. Maka kita selisihkan antara 89.000 dengan 5.000, maka menghasilkan 84.000 yang akan kita gunakan dan kita masukkan ke depreciable base tabelnya. Kemudian kenapa 2022 sampai 2029? Karena kita mengetahui manfaat dari mesin ini selama 7 tahun. Jadi 2022 hingga 2029. Kemudian untuk tabel yang years ini 7 tahun karena yang tadi kita memanfaatkannya ini selama 7 tahun. Kemudian untuk nol expense-nya ini kita dapatkan dari 84.000 kita bagi dengan 7, maka menghasilkan 12.000. Kemudian untuk partial year ini yang 2022 7/12, kenapa? Karena kita menggunakan mesin ini pada awal 1 Juni 2022, Juni ke Desember 2022 selama 7 bulan, maka 7/12. Kemudian kita kalikan dengan 12.000, maka menghasilkan 7.000 pada current year expense tahun 2022. Kemudian kita masukkan ke akumulasi depresiasi langsung sebesar 7.000 pada tahun 2022. Kemudian yang tahun 2023 partial year-nya ini yang berbeda karena kita gunakan dari awal Januari hingga akhir Desember, maka partial year-nya adalah 1. Jadi 12.000 bagi 1 maka menghasilkan 12.000 pada current year expense. Kemudian kita tambahkan dengan 7.000 dari akumulasi depresiasi tahun 2022, maka menghasilkan 19.000 pada tahun 2023. Kemudian karena yang ditanya adalah hitung biaya penyusutan mesin pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan 2023, maka yang 2022 pada 31 Desember tahun 2022 penyusutan mesinnya adalah sebesar 7.000 euro. Kemudian untuk yang 31 Desember 2023 biaya penyusutan mesinnya adalah sebesar 19.000 euro. Perkenalkan, nama saya Brian Melenta Nugrah dengan NPM 220130101047. Di sini saya akan membahas mengenai soal dari P11.2 dengan soal yaitu hitunglah penyusutan pada mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode unit output. Dengan metode unit output yang pertama yaitu perhitungan tarif penyusutan per unit. Untuk rumusnya yaitu tingkat penyusutan per unit sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan total produksi, maka hasilnya yaitu 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 525.000, maka hasilnya yaitu 0,16 per unit.
Untuk perhitungan biaya penyusutan untuk tahun 2022 yaitu unit yang diproduksi pada tahun 2022 dikali tingkat penyusutan per unitnya. Untuk unit yang diproduksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 55.000 dikali dengan 0,16 yang setelah dihitung pada sebelumnya, maka hasilnya adalah 8.800. Untuk perhitungan biaya penyusutan untuk tahun 2023 ya rumusnya sama. Untuk unit yang diproduksi pada tahun 2023 yaitu sebesar 48.000 dikali 0,16 maka hasilnya 7.680. Untuk penyusutan mesin pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 8.800 dan 2023 sebesar 7.680. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode jam kerja. Untuk perhitungan yang pertama yaitu kita akan menghitung tarif penyusutan per jamnya dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi total jam kerja. Maka hasilnya 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 42.000 maka 84.000 dibagi 42.000 sama dengan 2 euro per jam. Untuk perhitungan biaya penyusutannya untuk tahun 2022 yaitu dengan rumus waktu operasi pada tahun 2022 dikali tarif penyusutan per jam, maka 6.000 dikali 2 jam maka hasilnya 12.000 dan penyusutan pada tahun 2023 maka 5.500 dikali 2 jam maka hasilnya 11.000. Untuk biaya penyusutan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 12.000 dan 2023 sebesar 11.000. Untuk metode selanjutnya yaitu dengan metode jumlah angka tahun. Dengan perhitungan yang pertama yaitu kita menghitung jumlah angka tahunnya yaitu dengan rumus 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 hasilnya 28. Setelah angka tahunnya dijumlah yaitu kita akan menghitung biaya penyusutannya dengan rumus 89.000 dikurangi 5.000 dikali 7 per 28 dikali 7 per 12 maka hasilnya 84.000 dikali 7 per 28 kali 7 per 12 maka ketemu 10.208,33. Untuk perhitungan biaya penyusutan untuk tahun 2023 89.000 dikurangi 5.000 dikali 6 per 28 kali 5 per 12 ditambah 6 per 28 dikali 7 per 12 maka hasilnya 18.000. Untuk biaya penyusutan mesin pada tanggal 31 Desember 2022 dan sebesar 10.208,33 dan biaya penyusutan pada 2023 sebesar 18.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal yang ada di P11.2 yang soal E dengan metode double declining balance. Jadi untuk depreciable base yang tahun 2022 sebesar harga perolehan awal yaitu sebesar 89.000. Kemudian rate per year-nya ini kita dapatkan dari rumus DDB yaitu 2 dikalikan straight line rate. Nah, kita dapat straight line rate ini dari karena masa manfaatnya adalah 7 tahun, maka 1 per 7. Maka sama dengan adalah 14,29. Kemudian kita kalikan dengan 100%, maka menghasilkan 14,29%. Kemudian kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 28,57%. Kemudian annual expense-nya sebesar 25.427 pada tahun 2022. Kemudian parallel year-nya 7 per 12 karena kita mulai dari 1 Juni 2022 maka 7 per 12. Kemudian kita kalikan dengan annual expense-nya maka kita hasilkan current year expense-nya adalah 14.833 euro pada tahun 2022. Kemudian yang 2023 depreciable base-nya kita dapatkan dari 89.000 tahun 2022. Kemudian kita kurangi dengan current year expense tahun 2022 sebesar 14.833. Maka kita dapatkan yang 2023 depreciable base-nya adalah 74.167 euro.
kemudian kita kalikan rate per year-nya, maka kita dapatkan 21.190 untuk nol expense yang tahun 2023. Kemudian karena digunakannya selama setahun full tahun 2023, maka kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 21.190 untuk current year expense yang tahun 2023. Kemudian karena di soal adalah hitung biaya penyusutan mesin pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dan 2023, maka yang 2022 adalah sebesar 14.833 euro, dan yang tahun 2023 sebesar 21.190 euro. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130102003. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang materi depresi. Jadi di sini terdapat soal pada tanggal 1 Januari 2022, PT Delta Dunia Makmur Terbuka menginvestasikan dana sebesar 45 miliar untuk memperoleh hak eksploitasi dan pengembangan awal terhadap sebuah tambang batu bara. Berdasarkan survei geologi, cadangan batu bara yang tersedia diperkirakan sebesar 4 juta ton. Untuk eksploitasi batu bara direncanakan berlangsung selama 5 tahun dengan produksi aktual sebagai berikut. Jadi dalam slide terdapat tabel 5 tahun yang mencakup produksi aktualnya. Selanjutnya diminta hitung tarif depresi per ton, hitung beban depresi tahunan, dan hitung total akumulasi depresi setelah 5 tahun. Untuk jawabannya akan saya bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai soal di slide sebelumnya. Saya akan membahas yang A. Jadi cara menghitung tarif depresi yaitu diketahui total investasinya sebesar 45 miliar dan total cadangannya 4 juta ton. Jadi tarif depresinya yaitu 45 miliar dibagi dengan 4 juta ton, menghasilkan 11.250 per ton. Lalu yang B, untuk beban depresi tahunannya yaitu dari produksi dikali dengan tarif depresi. Untuk tahun 2022, produksinya 600.000 dikalikan dengan 11.250 yang hasilnya adalah 6.750 juta. Selanjutnya tahun 2023 produksinya 800.000, tarif depresinya 11.250 yang hasilnya yaitu 9 miliar. Selanjutnya tahun 2024 700.000 dikalikan dengan 11.250 hasilnya yaitu 7.875 juta. Selanjutnya tahun 2025 produksinya 900.000 dikali dengan 11.250 hasilnya 10.125 juta. Selanjutnya yang terakhir tahun 2026 produksinya 1 juta dikali dengan 11.250 hasilnya yaitu 11.250 juta. Jadi untuk masing-masing tahun beban depresinya dapat dilihat pada slide dalam tabel. Selanjutnya untuk yang C, total akumulasi depresi setelah 5 tahun yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2026 beban depresinya dijumlah dan menghasilkan 45 miliar yang sama dengan total investasinya.